Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 133. Hari ini kita akan melakukan kajian sangat menarik terkait dengan sebuah pertanyaan yang diajukan di dalam forum kita, yaitu apakah Nabi Muhammad itu adalah nabi yang buta huruf, yang ummi ataukah tidak? Ini sudah menjadi pertanyaan yang sangat lama sebetulnya, dan saya sudah menuangkan dalam sebuah buku beberapa tahun yang lalu yang judulnya Metamorfosis Sang Nabi. Benarkah nabi itu buta huruf ataukah tidak? Benarkah nabi itu ummi ataukah tidak? Nah, kita akan melakukan kajiannya pada kali ini, dan ini dikaitkan dengan sebuah video yang disampaikan oleh seorang mubaligh terkait dengan argumentasinya bahwa menurut beliau sungguh tidak masuk akal kalau Nabi Muhammad itu buta huruf atau ummi. Tetapi tentu saja kita tidak bisa hanya mengatakan itu tidak masuk akal tanpa memberikan kajiannya, tanpa memberikan bukti. Karena kalau kita hanya mengatakan bahwa itu tidak masuk akal tanpa memberikan bukti, itu berarti baru skeptis saja. Skeptis itu ya cuman tidak percaya, nggak masuk akal. Yang harus kita lakukan adalah satu step lagi. Kalau memang itu dikatakan tidak masuk akal, maka argumentasinya apa, dan kemudian bukti sebaliknya apa. Artinya kalau dikatakan tidak masuk akal bahwa Nabi Muhammad itu ummi, maka pasti ada bukti sebaliknya bahwa beliau itu tidak ummi. Nah, hari ini kita akan melakukan kajiannya dengan mengambil data-data yang otentik, informasi yang otoritatif dari dalam Al-Quran Al-Karim. Benarkah Nabi Muhammad itu tidak ummi, ataukah sesungguhnya beliau ummi tetapi tidak selamanya? Ada 5 buah argumentasi yang disampaikan di dalam video itu yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak masuk akal kalau tidak bisa membaca. Argumentasi yang pertama adalah dia mempertanyakan cerita tentang Nabi Muhammad yang menerima wahyu pertama, perintah untuk membaca, di mana digambarkan pada waktu itu Rasulullah sedang berada di Gua Hira dan kemudian didatangi oleh malaikat Jibril yang menunjukkan sebuah kitab, yaitu berisi wahyu-wahyu yang mesti dibaca oleh Rasulullah. Nah, itu diceritakan di dalam hadis. Menurut beliau ini, hadis itu tidak masuk akal dikarenakan hadis itu bisa menceritakan kondisinya sangat detail, seakan-akan ada orang yang melihat peristiwa itu. Peristiwa di mana malaikat Jibril turun dari dimensi yang lebih tinggi atau dari langit ke bumi, kemudian menemui Rasulullah di Gua Hira itu, dan kemudian memerintahkan atau meminta Nabi Muhammad untuk membaca. Kisah itu sangat terkenal, tetapi dikritisi oleh mubaligh kita ini bahwa itu tidak masuk akal karena seakan-akan ada orang yang melihat peristiwa itu dan kemudian menceritakannya dengan sangat detail bahwa ada malaikat turun, kemudian memerintahkan untuk membaca dan seterusnya dan seterusnya. Sayangnya kemudian tidak dijelaskan bukti sebaliknya apa, tetapi dilakukan pengkritisan secara skeptis bahwa itu tidak masuk akal, kecuali Nabi Muhammad sendiri yang menyampaikan dan menceritakan tentang turunnya malaikat Jibril dan proses penurunan wahyu itu. Ini adalah argumentasi yang pertama yang dikatakan, disampaikan bahwa tidak masuk akal Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca karena didasarkan pada sebuah hadis yang sulit untuk diterima dengan akal sehat. Satu. Yang kedua adalah tidak masuk akal ketika Nabi Muhammad itu orang yang ummi, tidak bisa baca tulis, tetapi turun wahyu untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya yang sudah sangat kita hafal itu. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Padahal nabinya atau calon nabi pada waktu itu tidak bisa membaca dan menulis. Jadi menurut penilaian beliau bahwa itu tidak masuk akal. Tuhan Allah sudah mengetahui nabinya itu tidak bisa baca tulis, tetapi kok turun wahyu
diperintahkan untuk membaca. Itu argumentasi yang kedua. Argumentasi yang ketiga dikatakan di situ dalam video itu, apa sesungguhnya yang ditampakkan, diperlihatkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad pada waktu itu. Dalam cerita yang kemudian kita fahami secara turun-temurun, secara tradisi itu digambarkan malaikat Jibril memperlihatkan sebuah kitab. Kemudian dipertanyakan di dalam video itu, apakah kitab itu berupa kertas yang ada tulisannya? Lantas tulisannya itu menggunakan hot apa dan sebagainya. Tulisannya dalam bentuk apa, kemudian diperlihatkan kepada Nabi yang disuruh membaca itu. Apakah malaikat Jibril menunjukkan sebuah kitab? Dan apakah kitab itu terbuat dari kertas? Ditambahkan di situ argumentasinya bahwa tidak mungkin, karena kertas itu baru ditemukan katanya di abad ke-8. Meskipun sesungguhnya kertas itu sudah ditemukan pada abad pertama, tahun 105 di Cina. Tetapi oke, kita tidak mempermasalahkan itu. Saya ingin menunjukkan saja beberapa argumentasi yang disampaikan di dalam video itu terkait dengan persepsi atau kesimpulan tidak masuk akalnya Nabi Muhammad yang buta huruf atau ummi itu. Argumentasi yang keempat adalah Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur dan kemudian dilakukan kodifikasi, pengelompokan bahwa wahyu ini misalnya surat Al-Alaq misalnya yang turun 5 ayat pertama itu masuk dalam kelompok surat Al-Alaq, tetapi kemudian nantinya akan turun ayat tambahannya yang harus dimasukkan juga di situ. Nah, menurut video itu ini menunjukkan bahwa yang mengkodifikasi atau menyusun kitab Al-Quran dalam bentuk tulisan itu sesungguhnya bisa membaca. Mustahil Nabi tidak bisa membaca, padahal beliau tahu bahwa ini masuk klasifikasi surat ini. Wahyu yang kesekian masuk di surat yang kesekian dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa katanya beliau itu pasti bisa baca tulis, tidak ummi. Dan yang kelima argumentasinya adalah Al-Quran itu tidak diturunkan dalam bentuk tulisan. Jibril sesungguhnya tidak membawa kitab Al-Quran yang kemudian diturunkan kepada Nabi, melainkan dalam bentuk perkataan. Oke, sahabat sekalian, 5 argumentasi ini disampaikan di dalam video itu untuk memberikan kesimpulan atau membangun kesimpulan bahwa tidak mungkin, tidak masuk akal Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang ummi. Nah, dalam kesempatan ini saya akan memberikan sudut pandang yang berbeda agar kawan-kawan sekalian bisa memberikan analisanya, mempertimbangkan sesungguhnya argumentasi mana yang kokoh untuk membangun kesimpulan itu. Saya akan banyak mengambil argumentasinya justru dari dalam Al-Quran sendiri. Karena kalau Al-Quran yang sudah menyampaikan informasinya, maka itu sifatnya sangat kokoh, sangat telak, hujah yang sangat kuat kata Al-Quran. Tidak bisa kita itu atau tidak cukup kita itu hanya mengatakan ini tidak masuk akal, tetapi harus ada informasi, ya, sumber data atau informasi yang otoritatif yang tidak terbantahkan. Kita mulai dari argumentasi yang kelima, bahwa Al-Quran itu tidak diturunkan dalam bentuk kitab, dalam bentuk tulisan, melainkan dalam bentuk perkataan. Bagaimana informasi dari dalam Al-Quran? Allah menginformasikan hal itu di dalam surat Muzammil, ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu awinkus minhu qalila, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, inna sanulki alaika qaulan sakila. Wahai orang yang berselimut, yaitu Muhammad, bangunlah di malam hari kecuali sedikit, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
Ayat ini adalah bagian dari wahyu-wahyu awal di mana Rasulullah sedang berada atau masih berada di kota Mekah. Jadi dalam periode Mekah. Di situ digambarkan atau diinformasikan oleh Allah. Allah memanggil orang yang berselimut, yang sedang tidur di waktu malam hari, disuruh bangun. Bangunlah setengah malam atau kurang dari itu atau lebih dari itu ya, sekitar itu. Bacalah wahyu Al-Quran yang sudah turun dengan tartil, dengan perlahan, dengan jelas, dengan sambil meresapi isinya, tajwidnya, makhrajnya benar. Itulah bacaan yang tartil. Rasulullah yang waktu itu baru beberapa saat menjadi nabi, mendapatkan wahyu, itu diperintahkan untuk bangun malam membaca wahyu-wahyu yang sudah diperoleh beliau. Nah, kemudian digambarkan di akhir ayat itu atau rentetan ayat itu bahwa kami Allah akan menurunkan kalimat yang berat, qaulan tsaqila. Kalimat yang berat. Jadi rentetan ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Al-Quran memang menginformasikan Quran itu tidak diturunkan sekaligus, melainkan berangsur-angsur dan bentuknya juga bukan tulisan, bukan Alkitab, melainkan adalah perkataan. Firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Jadi argumentasi yang disampaikan di dalam video itu bahwa Al-Quran tidak diturunkan dalam bentuk Alkitab itu memang benar adanya. Karena diberikan legitimasinya, ya, informasinya di dalam Al-Quran Al-Karim bahwa memang Al-Quran diturunkan dalam bentuk qaulan tsaqila, yaitu perkataan yang berat, bobotnya berat, isinya berat dan seterusnya, karena itu memang mengandung hikmah yang sangat tinggi dan sangat mendalam. Tetapi di argumentasi kedua, di mana dikatakan dalam video itu tidak masuk akal Nabi yang buta huruf mendapatkan wahyu perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Sesungguhnya di sini menurut saya bukan tidak masuk akal, ya bisa saja masuk akal atau tidak masuk akal, bergantung dari mana atau sudut pandang apa yang digunakan untuk itu. Tetapi bahwa ini bisa saja masuk akal. Seorang nabi yang tidak bisa membaca kemudian diperintahkan untuk membaca dan kemudian digambarkan dalam kisah penurunan wahyu itu di mana Rasulullah mengatakan ma'ana biqori. Iqra, bacalah, ma'ana biqori, aku tidak bisa membaca. Bacalah, aku tidak bisa membaca sampai 3 kali. Nah, maka apa yang terjadi? Nah, disinilah Al-Quran memberikan informasi kelanjutannya. Bahwa Nabi yang tidak bisa membaca itu memang kemudian didikte oleh malaikat Jibril. Bukan lagi membaca, melainkan menirukan perkataan yang diwahyukan oleh malaikat Jibril. Hal itu diinformasikan oleh Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alaina bayanah. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah menghimpunkannya dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Ayat ini sangat gamblang menjelaskan bahwa Nabi diperintahkan untuk mengikuti bacaan malaikat Jibril. Bahkan kemudian digambarkan jangan cepat-cepat membacanya. Jangan kau gerak-gerakkan lidahmu karena ingin cepat-cepat menguasainya. Sudah tirukan saja supaya persis seperti apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Dan kemudian
atas tanggungan Allah lah untuk membuat Nabi itu pandai membaca atau melafalkan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa memang Al-Quran tidak turun dalam bentuk tulisan, melainkan dalam bentuk perkataan yang didiktekan dan kemudian ditirukan, dikoreksi, diajarkan, tidak boleh cepat-cepat. Setelah benar, maka itu akan dimasukkan Allah ke dalam jiwa dan memorinya Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga dikatakan di ayat yang berbeda bahwa Nabi Muhammad tidak akan lupa karenanya. Jadi Al-Quran yang memberikan gambaran kepada kita, bukannya tidak masuk akal seorang Nabi yang ummi itu mendapatkan wahyu di mana ayat pertama atau wahyu pertamanya adalah perintah untuk membaca. Memang tidak bisa membaca dan kemudian didiktekan saja. Sambil nanti kita akan lihat bahwa Al-Quran itu mengajarkan kepada Rasulullah tentang baca tulis itu. Nah, di ayat yang lain Allah menggambarkan bahwa apa yang didiktekan oleh malaikat Jibril itu masuk ke dalam jiwa beliau dan kemudian beliau tidak lupa kecuali dikehendaki oleh Allah semata. Sanukri'uka falatansa illa masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi, dan kami akan memberikan taufik kepada jalan yang mudah. Jadi terkait dengan argumentasi yang kedua itu kita sudah mendapatkan kesimpulannya dari sumber yang otoritatif dari dalam Al-Quran, bahwa Nabi Muhammad yang ummi itu ya masuk akal saja ketika kemudian dikatakan bahwa ada perintah membaca tetapi kemudian beliau mengatakan tidak bisa membaca dan akhirnya didiktekanlah wahyu itu oleh malaikat Jibril kepada beliau. Jadi itu merupakan proses-proses awal dari proses pewahyuan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian terkait dengan argumentasi yang ketiga, di mana dikatakan dalam video itu, kalau memang Nabi itu disuruh membaca, apakah malaikat Jibril waktu itu menunjukkan sebuah kitab yang harus dibaca oleh Nabi? Dan apakah itu terbuat dari kertas? Nah, kita akan mendapatkan informasinya dari dalam Al-Quran, bahwa ternyata memang Al-Quran itu sesungguhnya adalah kitab, tetapi tidak diturunkan dalam bentuk kitab. Di mana kitab yang asli dari Al-Quran itu, ternyata Al-Quran sendiri yang menginformasikan kepada kita bahwa Quran asli itu masih tersimpan di Lauh Mahfuz. Dalam surat Al-Buruj ayat 21 dan 22 Allah menginformasikan tentang hal itu. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Sungguh yang didustakan oleh mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Ditambahkan lagi dalam surat Al-Waqi'ah ayat 77 dan 78 yang juga memberikan penegasan bahwa Al-Quran yang asli sesungguhnya masih berada di Lauh Mahfuz. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara atau Lauhul Mahfuz. Jadi Al-Quran yang asli yang sesungguhnya masih berada di Lauh Mahfuz sampai sekarang. Yang turun itu cuma kopinya saja. Ada hard copy nanti yang menjadi dalam bentuk teks ya, yang kita sebut sebagai Mushaf Quran, itu adalah hard copy-nya. Dan kemudian ada soft copy-nya dalam bentuk Al-Hikmah. Karena itu di dalam Al-Quran banyak sekali digambarkan Alkitab wal Hikmah, Alkitab wal Hikmah. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah Al-Quran asli masih berada di Lauh Mahfuz. Maka ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi wahyu Quran itu, sesungguhnya beliau mengambilnya ya dari Lauh Mahfuz itu. Sehingga kalau dipertanyakan lantas,
pada waktu wahyu pertama itu, sesungguhnya apa yang ditunjukkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu? Ya Al-Quran yang asli, yang masih ada di Lauh Mahfudz itu, ditampakkan kepada Nabi Muhammad, bacalah. Nabi Muhammad mengatakan, aku nggak bisa baca. Iqra, bacalah. Ma'ana biqori, aku nggak bisa baca. Bacalah sampai 3 kali. Rasulullah mengatakan, aku tidak bisa membaca. Apa yang dibaca? Kitab Al-Quran yang asli, yang masih ada di Lauh Mahfudz itu, yang ditampakkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Pada saat itu Nabi Muhammad dalam kondisi yang kontemplatif. Jiwanya sangat jernih disebabkan beliau sedang berpuasa, bertapa, mengasingkan diri, bertahannuts di dalam Gua Hira. Maka saat itulah turun wahyu pertama, di mana malaikat Jibril menampakkan dirinya dan kemudian membawa kitab suci Al-Quran yang sesungguhnya tersimpan di Lauh Mahfudz itu. Dan malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi atau meminta Nabi untuk membaca kitab Al-Quran yang masih ada di Lauh Mahfudz itu kepada beliau. Tetapi karena mengatakan tidak bisa, maka didiktekanlah isi dari wahyu yang ada di dalam Al-Quran itu. Nah kemudian pada wahyu-wahyu berikutnya malaikat Jibril ya tinggal mendiktekan saja yang sesungguhnya itu sudah tercantum di dalam Al-Quran yang masih ada di Lauh Mahfudz itu. Jadi yang ditunjukkan oleh malaikat Jibril itu bukan sebuah kitab yang dari kertas dan sebagainya seperti itu, tentu saja. Al-Quran tidak pernah menyebutkan kitab itu dalam bentuk kertas yang diturunkan kepada Rasulullah, melainkan adalah kitab suci Al-Quran yang tersimpan di Lauh Mahfudz di dimensi tinggi yang dibawa oleh makhluk berdimensi tinggi yang namanya malaikat Jibril itu. Diperlihatkan kepada orang yang mensucikan jiwanya, yaitu Rasulullah pada saat kontemplasi di Gua Hira itu. Karena itu di ayat yang berbeda dikatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak bisa bersentuhan dengan kitab suci Al-Quran yang masih ada di Lauh Mahfudz itu kecuali orang-orang yang sedang mensucikan dirinya atau sedang disucikan. Itulah interaksi yang terjadi pada Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril di awal-awal pewahyuan itu. Kemudian argumentasi yang keempat terkait dengan keummian Nabi. Apakah Nabi Muhammad ini Nabi yang ummi ataukah tidak? Wah, itu sangat jelas di dalam Al-Quran. Allah menyebut Nabi Muhammad itu sebagai Nabi yang ummi, sangat letterless, sangat harfiah. Allah berfirman tentang itu di dalam surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'anil ladzi lahu mulkus samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu fa aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah, hei manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain Dia yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Dengan sangat lugas ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa Nabi Muhammad itu Nabi yang ummi. Nabil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi. Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah, kepada kalimat-kalimatnya. Jadi kalau kemudian dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak masuk akal kalau disebut sebagai ummi, wah itu bertabrakan langsung dengan ayat di dalam Al-Quran. Kita tidak punya pilihan tentang Nabi yang ummi itu. Bahwa Nabi Muhammad menurut informasi Al-Quran adalah Nabi yang ummi. Nah masalahnya kemudian Nabi yang ummi itu apa maksudnya? Nah itu juga dijelaskan oleh Allah di dalam ayat yang berbeda definisi tentang
ummi itu. Dalam surat Al-Ankabut ayat 48, Allah mendefinisikan tentang apa itu ummi. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar akan ragulah orang-orang yang mengingkarimu. Ada dua hal penting di dalam surat Al-Ankabut ayat 48 ini. Yang pertama, mendefinisikan apa itu yang disebut sebagai ummi, yaitu orang yang tidak pernah membaca kitab, apalagi menulis kitab. Maka ketika Nabi Muhammad disebut Nabi yang ummi, maka kita sudah bisa mengambil kesimpulan secara gamblang bahwa beliau tidak pernah menulis kitab dan membaca kitab sebelumnya, kecuali nanti setelah diajari oleh malaikat Jibril. Poin yang kedua, dalam ayat ini digambarkan bahwa seandainya Nabi Muhammad itu bisa membaca dan menulis sebelum menjadi nabi itu, maka akan muncullah tudingan, tuduhan bahwa Al-Quran ini adalah bikinannya Muhammad, karena sesungguhnya dia adalah orang yang pandai baca dan tulis. Jadi sangat logis apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Ada sebuah skenario besar yang diberikan oleh Allah supaya Al-Quran ini terjaga sampai akhir zaman dan tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Al-Quran itu sesungguhnya bukan karyanya Muhammad bin Abdullah, tetapi adalah wahyu firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril apa adanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya kalau kita mencoba memahami informasi dari dalam Al-Quran secara komprehensif dari semua ayat, bukan hanya mengandalkan bahwa ini masuk akal atau tidak masuk akal, tetapi kita susun puzzle-nya, informasi-informasi terpercaya yang tidak ada keraguan dari dalam Al-Quran, maka kita akan mendapatkan kesimpulan yang sangat menarik dan kokoh. Bahwa Nabi Muhammad itu memang awalnya ummi. Kemudian diajari oleh malaikat Jibril, disuruh baca, nggak bisa baca, didiktekan, dan kemudian diajari dalam proses penurunan wahyu itu. Malaikat Jibril mewahyukan berbagai macam surat, di mana ada sejumlah surat itu dimulai dengan huruf-huruf. Alif Lam Mim, Alif Lam Ro, Toha, Yasin, dan seterusnya. Itu kalau Anda kumpulkan semuanya, maka itu sesungguhnya memberikan gambaran kepada kita bahwa malaikat Jibril sedang mengajarkan membaca dan menulis kepada Nabi Muhammad SAW dalam waktu 23 tahun. Tentu saja seorang jenius seperti Nabi Muhammad menjadi bisa baca dan tulis, jangankan beliau yang sehebat itu. Sekarang saja begitu mudahnya beberapa bulan anak kecil diajari baca tulis Al-Quran itu sudah bisa membaca dan bahkan menulis dan bahkan menghafalkan. Apalagi Nabi yang diajari oleh malaikat Jibril dalam kurun waktu selama hampir 23 tahun. Jadi sesungguhnya sangat masuk akal bahwa Nabi Muhammad itu awalnya tidak bisa baca tulis, disebut sebagai ummi, tetapi kemudian kalau kita telusuri lebih jauh, periode keummian Nabi, pembelajaran Nabi, itu hanya terjadi di periode Makkah. Ayat-ayat Makkiyah itu masih menyebut beliau sebagai Nabi yang ummi. Tetapi begitu beliau berada di Madinah, itu tidak ada lagi ayat yang menyebut Nabi Muhammad sebagai Nabi yang ummi. Yang ada justru digambarkan Nabi yang ummi ini sekarang mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah, mengajarkan baca dan tulis. Maka sebagai penutup dari kajian kita ini, saya mengutipkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang menggambarkan bahwa Nabi yang ummi itu kemudian menjadi bisa baca tulis, bahkan mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah dalam bentuk baca dan tulis dan kemudian dengan kandungan segala isinya itu.
Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang ummi seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi sangat gamblang Al-Quran memberikan gambaran kepada kita bahwa Nabi yang tadinya ummi itu setelah mendapatkan pembelajaran dari Allah melalui malaikat Jibril, kemudian justru mengajarkan baca dan tulis kepada umatnya. Bahkan lebih jauh dari itu, kalau baca dan tulis itu terkait dengan Alkitab, beliau mengajarkan Al-Hikmah, Alkitab wal Hikmah. Jadi sahabat sekalian, ketika kita mengumpulkan secara komprehensif informasi dari dalam Al-Quran, kita mendapatkan argumentasi yang jelas, yang gamblang, yang kokoh. Bahwa Nabi Muhammad itu sesungguhnya awalnya ummi, tetapi kemudian akhirnya tidak ummi lagi dan justru mengajarkan baca tulis sebagai pondasi dari peradaban manusia modern ini, di mana wahyu pertamanya adalah perintah untuk membaca. Bahkan kemudian Allah mengatakan, Allah lah yang mengajarkan manusia membaca itu dengan pena, ya, menulis. Dan Allah alamal insana malam ya'lam. Allah lah yang mengajari manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Kalau ingin tahu lebih detailnya, ada di dalam buku yang sudah saya tulis beberapa tahun yang lalu, judulnya Metamorfosis Sang Nabi. Detail dengan proses-proses bagaimana Rasulullah itu mengalami proses pembelajaran bermetamorfosis dari ummi menjadi tidak ummi lagi. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.